Bro Tovan, tadi gue penasaran nih, apa namanya, dirimu kan bilang sekarang ini bunga KPR-nya masih fix lagi gitu ya. Nah kemarin waktu kami upload konten itu ada yang komen juga, Ci Olivia Luisa, thank you ya komennya sangat mencerahkan gitu. Cerita kalau bunganya itu dari sekitar 7%-an naik ke 13%, hampir double gitu kan. Ya. Nah yang dia lakukan, dia itu nego untuk bunganya itu masuk ke fix lagi gitu. Jadi di banknya Ya. itu dikasih ternyata karena lancar. Nah, Ya. did you ever do the same thing gitu atau mending ke bank lain gitu? Ya. Bisa cerita nggak? Ya, sebenarnya kalau berdasarkan pengalaman ya, maksudnya biasanya itu emang di bank kita bisa nego gitu ya, atau pada saat itu jadi berubah, kita bisa minta untuk ikut suatu program gitu ya di mereka, di mana kita bayar sekian persen gitu ya untuk masuk ke program baru mereka dengan bunga fix untuk berapa tahun lagi gitu. Itu bisa untuk dilakukan gitu ya. Tinggal apakah bank kita itu memang memfasilitasi itu apa enggak gitu. Kalau setahu saya sih nggak semuanya juga bisa memfasilitasi itu gitu ya. Dan apakah bank bunga barunya ini fixnya itu emang cukup apa ya, cukup terjangkau apa enggak gitu. Nah, hal-hal ini yang bisa kita harus cermati ya. Kalau misalnya ternyata di bank tersebut bisa memfasilitasi itu sesuai dengan kebutuhan kita ya, terus dengan bunga barunya itu juga cicilannya juga masih affordable ya buat kita ya. Ya, itu pilihan paling gampang sebenarnya sih. Karena kita kan nggak perlu ada proses macam-macam lagi gitu kan. Kita cuma tinggal datang lagi, paling tanda tangan akad baru gitu kan di bank tersebut, dah selesai. Tapi jika enggak, kita nggak punya pilihan, misalnya apalagi nggak bisa dapat pengurangan bunga dan lain-lain ya, berarti kan harus ada plan B-nya nih. Mau seperti apa gitu kan? Kita mau gimana? Nah, pilihannya adalah ya lihat rumput tetangga sebelah gitu, bang sebelah. Siapa tahu dikasih bunga emang lagi promo, lagi ulang tahun gitu ya, jadi bunganya rendah banget gitu ya. Nah, ini bisa jadi satu hal yang bisa kita lihat gitu kan. Pengalaman kalau di kami ya, orang-orang yang jadi klien kami, yang jadi nasabah di kami, terus pindah gara-gara masalah bunga, yang perlu dilakukan, yang kami sarankan adalah ya pertama ya cek sisa plafonnya dulu ya, cek sisa plafonnya gitu ya, kemudian lihat tenor sisanya tuh berapa lama gitu, terus kita bandingin aja gitu kan. Kalau dia floating, bunganya berapa, harus bayar berapa gitu kan. Terus di bank sebelah nih kasih bunganya berapa gitu, selisih cicilan, selisih bunganya sepanjang tenor tersisa itu ada berapa gitu. Nah, tinggal kita bandingin aja dengan biaya yang akan kita keluarkan untuk itu gitu. Jika dengan biaya yang kita keluarkan untuk ya, ternyata masih jauh lebih hemat, ya kenapa kita harus maksain untuk tetap di situ gitu kan. Nah, itu yang sering terjadi di kami ya. Walaupun itu bukan satu-satunya case kenapa orang ingin memindahkan KPR-nya ya. Maksudnya salah satunya ya gara-gara ya tadi bunga tiba-tiba floating aja gitu dan berat gitu kan. Sebagai dari sisi cash flow-nya. Oke. I will get back to that later. Buat teman-teman yang mau nanya, silahkan langsung ini tadi komen sempat kematikan karena Bro Tovan sama Mr. P ketutupan gitu kan. Tapi yaudah deh, nggak apa-apa, biar nanti teman-teman bisa langsung tanya di komen. Atau bisa juga ini nggak kelihatan ya, di pojok kanan bawah itu ada bubble terus ada tanda tanya, itu teman-teman masukin ke situ pertanyaan. Jadi nanti biar bisa dibahas pertanyaannya, teman-teman bisa dapat jawaban juga. Jadi silahkan di komen ya. Nah, ini sorry Mr. Pik, aku masih mau tanya ke Bro Tovan lagi, nggak apa-apa ya? Ini tadi kan dibilang ya, sebenarnya bisa dari sisi kita sebagai nasabah yang punya KPR, itu bisa membandingkan antara sisa bunga yang belum kebayar, cicilan, tenor, plafon berapa lama, terus kemudian segala macam data gitu ya. Itu bisa minta nggak sih sebenarnya ke banknya? Karena banyak banget nih teman-teman yang udah KPR, terus mereka bingung, nanya mending dilunasi apa enggak. Pas ku bilang kan, better coba cek dulu hitungannya berapa. Nah mereka bingung hitungannya gimana dan sebagainya. Itu minta datanya kemana sebenarnya? Kalau yang dari pengalaman di kami ya, kan kalau di kami ini kalau orang-orang pengen lunasin gitu kan, dia wajib membawa outstanding ya dari bank sebelumnya gitu. Nah, ya bisa diminta ke banknya gitu kan. Jadi posisinya adalah kalau yang ada di kami ya, mereka minta pelunasannya itu per tanggal kapan gitu kan. Per tanggal kapan, nanti pokok dan bunga berjalannya itu berapa gitu. Pada saat itu kalau dilunasin maka fixnya adalah sekian gitu.
Nah, selama ini sih nggak pernah ada ini ya, nggak pernah ada kesulitan untuk itu gitu. Yang penting kita hubungi aja ke banknya, bagian KPR-nya, atau yang pertama dulu kita jalani, kita approve KPR-nya di mana gitu ya. Oh, Terus ya akan dapat satu tulisan gitu. Tapi memang biasanya teman-teman di perbankan itu emang ngasih spesifik tanggalnya gitu ya. Mau lunasinya kapan gitu. Karena kan bunganya tuh harian kan ya. Harian terus gitu kan berjalan gitu. Jadi perbedaan hari dalam melunasi itu akan berbeda gitu. Total pelunasan yang akan dibayarkan gitu. Gitu. Cuman saya nggak tahu nih, biasanya yang menanyakan itu kenapa gitu, apakah dipersulit apa enggak, tapi selama ini sih kayak enggak juga sih ya. Teman-teman dari perbankan itu selalu, yang penting kita nanyakan aja, kita mau lunasi segala macam, dikasih waktu ini outstandingnya. Ya, ya. Ini most of the time sih memang kebanyakan teman-teman itu mereka takut buat nanya, karena mereka ngerasa kalau nanti nanya itu bakal dipersulit sama banknya kah atau gimana gitu. Dan kayak misalkan minta pengurangan bunga, minta perpanjangan tenor, atau minta keringanan apapun bentuknya, mereka tuh takut duluan untuk berurusan sama bank. Nah, sarannya itu jangan kayak gitu. Minta aja ke banknya dan sampaikan gitu, apa yang diinginkan. Gitu ya, Bu, ya? Kalau nggak ya minta aja simple ya, minta aja outstanding sekarang berapa sih gitu, cuman pengen tahu aja gitu, buat ngitung-ngitung gitu ya. Buat ngambil KPR lagi ngomong gitu aja gitu kan. Takut ditahan sama bank ya, takut dirayu-rayu kali ya. Ya, untuk mungkin, stay mungkin, ya pokoknya ya mungkin gitu, lebih takutnya lebih kayak takut dirayu-rayu gitu ya. Jadi ya minta aja gitu outstanding sebenarnya berapa gitu akhir tahun gitu. Ini juga kan udah mau mendekati akhir tahun buat pajak gitu kan, ya alasannya ini banget gitu kan, tinggal nanya aja outstanding per akhir Desember berapa buat SPT gitu ya bisa juga gitu kan. Cuman ya kalau emang udah niat banget buat lunasin ya sebenarnya it's okay buat kesana gitu. Ya mungkin nanti saya jelasin ya, untuk beberapa case malah bank mungkin akan dengan senang hati memberikan itu gitu untuk teman-teman yang kasus-kasus di kami ya yang saat ini udah berjalan di Activa Switch. Ya. Oke. Dari Said Yasi RMR. Saya punya plan ngambil KPR di kantor dengan bunga khusus pegawai. Apakah ini waktu yang tepat untuk niatan itu di tengah kondisi ekonomi yang sudah resesi? Bahkan diprediksi semakin teruk pada 2023. Teruk itu semakin buruk kali ya. Anyway, Indonesia belum resesi loh. Indonesia ekonominya malah naik kemarin. Jadi teman-teman jangan ini ya, jangan berasumsi yang terburuk ya. Negara kita baik-baik saja by the way. Silakan Mr. Vic. Ya, setuju sama Muhammad ya. Negara kita sebenarnya tidak seperti yang apa ya yang dipikirkan kita selama ini gitu loh. Jadi kita yang harus jaga the positivity gitu loh. Contohnya gini ya, kan selain saya juga content creator financial planner kan juga ada toko ya. Ini resesi belum resmi, tapi biasanya orang yang ngambil banyak itu jadi diurangi loh. Cik, kok ngambilnya sekarang sedikit? Iya, resesi. Waduh. Jadi dampaknya itu sudah terasa duluan daripada resmi diumumkan gitu ya. Nah, apakah ini saat yang worth it untuk ngambil balik lagi teman-teman? Jadi gini ya, segala macam hal yang ada di dunia ini kan terbagi dalam dua kategori, yaitu faktor intern dan ekstern gitu loh. Kalau yang faktor ekstern itu kan kita nggak bisa kendalikan gitu loh. Kita kalau mau berusaha untuk kendalikan itu jadinya stres sendiri. Dan kita kalau mau berusaha untuk ngakalin malah jadinya ya kayak timing the market gitu ya. Kepingin beli harga rendah, jual harga tinggi, akhirnya nggak karu-karuan gitu loh. Jadi nah balik lagi, Mas siapa tadi yang nanya? Waduh, sebentar. Ini tadi karena nanyanya di komen jadi udah naik ya. Mas ya udah naik. Siapa? Mas Yaid. Ya. Jadi Mas Yaid, buat Mas Yaid dan teman-teman yang lain, kalau memang mau dapat apa tadi? Bunga khusus pegawai gitu ya, itu tetap harus diselidiki. Gitu loh ya. Bukan berarti ini khusus pegawai pasti ini lebih rendah nih. Mungkin memang terlihat seperti itu gitu loh. Karena memang ada penawaran-penawaran yang menarik, dikemas demikian rupa sehingga memang terlihat wow gitu ya. Tapi tetap harus diselidiki dulu. Bandingkan kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi nantinya gimana. Kalau mau tanya harus detail. Karena
seperti yang saya bilang di awal tadi ya, ini komitmen jangka panjang loh. Ngambil KPR ini komitmen jangka panjang loh. Walaupun nanti nyicilnya sudah selesai, tinggal di sananya juga jangka panjang, gitu ya. Jadi bukan berarti KPR lunas terus setelah itu enak-enak apakah rumahnya ini gimana gitu, enggak, tetap kan tinggal di sana juga jangka panjang. Jadi yang nomor satu itu. Terus yang lebih penting lagi Mas Yaid, faktor internya tadi itu harus benar-benar dirinci ya, dirinci. Saya sarankan Mas Syahid dan teman-teman yang lain yang mau ambil KPR, coba deh ini tracking your position itu sekarang lagi di mana, posisi finansialnya. Kalau bingung bisa hubungi financial planner lah, nanti akan dibantu. Itu akan lebih cepat, lebih menghemat waktu Anda daripada Anda harus mempelajarinya sendiri sana sini belajar buku, lihat YouTube apa segala macam. Anda cari aja orang yang financial planner atau KWP itulah minimal ya, karena mereka punya tools khusus untuk menganalisa di mana posisi keuangan Anda itu sekarang gitu loh. Karena seperti GPS ya teman-teman ya. GPS itu sebenarnya lebih berguna untuk menunjukkan posisi kita di mana daripada posisi yang akan kita tuju. Kenapa? Karena kalau posisi yang akan kita tuju itu tidak akan bergerak. Dulu, sekarang, selamanya ya di sana gitu loh. Misalkan kita mau ke Monas gitu ya, ya Monasnya dari dulu ya ke sana, ya cuma ya di sana nggak mungkin bergerak gitu loh. Yang bergerak kitanya. Nah ini kalau kita kepengen tahu posisi kita di mana, caranya ya pakai itu tadi financial check up gitu loh. Jadi jadi income saya sekian, aset saya sekian, apa segala macam, utang saya sekian. Jadi memang harus find the balance di mana kondisi saya sekarang di sini. Terus bandingkan dengan yang goal-nya tadi itu. Seperti itu, hitungannya seperti ini karena sudah tahu detailnya, dicocokkan. Kalau memang cocok, kita bisa terima segala konsekuensinya, ya why not gitu loh ya. Asal ingat ya teman-teman ya, yang penting di sini ini bukan cari yang benar, karena kalau kita nyari benar itu susah, standarnya tinggi sekali gitu loh. Apapun keputusan yang kita lakukan sekarang itu sudah pasti yang terbaik lah. Kalau kita memang melakukan PR-PR kita tadi loh ya, itu keputusan yang memang yang terbaik. Nanti kalaupun ada gini gitu apa segala macam, itu adalah konsekuensi yang harus dijalani. Gitu aja sih sebenarnya. Oke. Ya. Oke, jadi keren tuh. nggak bisa langsung dibilang worth it nggak worth it ya bro ya. Jadi harus benar-benar dihitung, dicek dulu kondisinya, dibikin skenario segala macam gitu ya. Panjang. Karena ini personal finance, Mat. Personal finance itu benar-benar apa ya? Saya tuh agak gimana gemes gitu loh ya, lihat orang kita bikin konten seperti ini, nggak relevan tuh kontennya tuh, nggak ngerelevan sama saya tuh. Agak gimana gitu kan, personal gitu loh. Tiap personal kan beda-beda. Gitu sih. Paham. Iya. Bro, Iya. Ini terkait sama yang bikin gemes tadi, bro. Banyak banget komen yang bilang, ngapain di take over, ngapain bla 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 bla. Mending, jadi banyak banget kelompok mending dilunasi aja, mending dilunasi dipercepat, mending itu gitu kan. Nah, melunasi dipercepat itu kan masalahnya butuh duit nih ya. Kalau orang nggak butuh duit kan ya satu-satunya tadi, atau ya kalau nggak Nah, buat mindahin itu sebenarnya biaya yang harus dipertimbangkan itu apa aja sih? Iya, oke. Sorry, pertama cek sinyal dulu nih. Sinyal saya oke nggak sih sebenarnya? Jelas nggak atau putus-putus gitu? Agak tersendat tapi kedengaran lancar kok. Suara oke, gambarnya yang macet. Oke, sebentar ya, saya coba ganti ini dulu ya. Siap. Ya kan, Mr. Vick ya, banyak ya kaum mending-mending ya. Jadi kita bikin konten apa pasti mending gini, mending gitu. Iya. Mending nggak ada yang apa ya. Ya tergantung balik lagi ke kitanya sih. Karena personal finance itu benar-benar personal memang ya. Jadi nggak bisa dipukul rata gitu. Nggak bisa. Kayak kita bikin suit itu loh ya, bikin jas itu ya. Ya memang jasnya ya dijahit buat Mamat, saya pakai ya pasti nggak cukup di bagian perutnya gitu loh ya. Karena memang personal masing-masing. Betul banget. Loh, hilang. Ya, mungkin lagi ganti. Banyak yang komen. Sinyal kali ya. Ganti, iya.
Jadi harus putus dulu. Ya, jadi memang kalau kita lihat komen-komennya itu memang macam-macam ya. Jadi orangnya itu ada yang memang benar-benar nggak tahu, ada yang berbagi pengalamannya, sharing apa yang sudah mereka lakukan, ada yang orang bank juga. Jadi memang sangat variatif ya teman-teman ya. Coba deh komen-komennya satu persatu itu pasti banyak informasi yang bagus-bagus itu.